Areal tangkap kami selaku nelayan tradisional, tempat kami mencari nafkah sudah menjadi kebun kelapa sawit. Tapi dengan kehadiran sawit, kawasan hutan, sekarang mereka benteng. Itu debit air malah meningkat tinggi di kawasan kami. Pesisir timur, Sumatera Utara, termasuk sebagian dari Aceh, sudah kehilangan 60% dari hutan mangrove kita dalam waktu 30 tahun. Di pantai ini kan sering terjadi pasang rob, gitu kan, perdani, pasang besar. Kalau dulu itu pasti air akan masuk ke pemukiman. Ketika negara tidak melakukan penegakan hukum, kemudian negara membiarkan, maka akan trigger untuk wilayah-wilayah lain untuk melakukan hal yang sama. Mangrove sudah menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat pesisir pantai timur Sumatera Utara. 85% masyarakat di daerah pesisir mencari penghidupan sebagai nelayan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga penting secara ekologi. Pencegah abrasi, intrusi air laut, angin badai, termasuk pelindung dari tsunami. Pada tataran global, mangrove penting untuk mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon dengan kapasitas 5 kali lebih besar dari hutan daratan. Sehingga mangrove menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia, baik secara lokal maupun global. Secara alami, hutan mangrove itu kan adalah tempat habitat dari biota perairan, misalnya ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya yang sangat diperlukan oleh kita, manusia. Dan bagi masyarakat pesisir itu adalah mata pencahariannya. Itu hasil riset di banyak tempat di Asia Tenggara dan juga di Afrika. 2/3 biota perairan pesisir itu sangat tergantung kepada hutan mangrove. Dia hanya dijumpai pada hutan mangrove yang baik. Namun, dalam 30 tahun terakhir, terdapat kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan mangrove, terutama di pesisir pantai timur Sumatera Utara, dan menimbulkan kerentanan terhadap bencana alam. Kita bicara 30 tahun terakhir ya, nah penyebab utamanya itu adalah konversi ya. Jadi kalau sebelum era tahun 2000-an ke bawah atau 2005 ke bawah begitu ya, itu sebagian besar itu adalah karena konversi menjadi tambak. Dan kemudian setelahnya itu yang terbesar kalau kita lihat kemudian dari hasil riset yang sudah dilakukan itu adalah ke perkebunan kelapa sawit, dan itu angkanya hampir sama. Dan aktivitas itu trennya kalau kita lihat sekarang untuk berubah menjadi kebun kelapa sawit itu trennya terus naik. Areal tangkap kami selaku nelayan tradisional, tempat kami mencari nafkah sudah menjadi kebun kelapa sawit. Dengan sendirinya mata pencaharian kami sudah hilang. Sebenarnya dampak kerusakan itu semakin banyak yang dialami baik di laut maupun di darat. Endapan lumpur naik per 3 bulan lebih kurang 20 cm. Begitu juga jenis-jenis ikan yang banyak hilang di perairan kita. Satu perahu dia cukup menggunakan 2 jenis alat tangkap, udah bisa mencukupi kebutuhan. Nah sekarang karena kita semua nelayan tradisional, satu perahu ada yang sampai menggunakan 5 jenis alat tangkap. Jadi ketika kemudian itu dibenteng, itu akan berdampak kepada penurunan keanekaragaman dan populasi dari ikan, udang, dan kepiting, yang pada akhirnya akan menurunkan hasil tangkap nelayan, dan itu akan menyebabkan penurunan hampir 50% dari pendapatan nelayan. Setiap kehilangan 100 hektar mangrove itu akan menyebabkan lebih kurang 1,2 ton udang, hanya udang saja. Nah, itu bisa dibayangkan berapa kemudian kehilangan potensi ekonominya ya. Selama hutannya tidak ada kan tentu banjir. Kan gitu kan, air pasang tinggi pasti masuk ke pemukiman. Masyarakat di sini ditinggalkan tempat-tempat yang rusak kan, hutan ditebangin habis. Jadi nelayan mau mencari nafkah ke laut pun juga agak
susah kan, karena apa? Hutannya sudah tidak ada. Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat, sebagian besar masyarakat pesisir melakukan rehabilitasi secara swadaya. Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hasil rehabilitasi kami dengan luasan 700 hektar telah terjadi pula penebangan secara ilegal untuk bahan baku arang. Beberapa kasus intimidasi kerap terjadi kepada masyarakat yang melakukan rehabilitasi mangrove. Keberadaan pegiat lingkungan di kawasan mangrove menjadi ancaman besar bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan konversi. Pemerintah juga harus punya program sebenarnya untuk bagaimana penyelamatan hutan. Pemerintah kan banyak program ini mungkin dari dinas apa dan sebagainya gitu. Ya, diwajibkan saja setiap daerah itu kalau yang punya pesisirnya harus diwajibkan menanam pohon mangrove seluas apa, sebanyak apa. Kalau sudah besar sanksi-sanksinya seperti apa, yang merusak harus seperti apa. Mungkin bisa komunikasi ke pemerintah daerah, kepala desa atau apa-apa yang terkait di desa itu. Cukup ini ya, tergelitik ketika melihat perkebunan sawit ini gitu. Ini sudah sampai di area pesisir, ini kan menjadi ini ya, anomali. Memang terjadi pembiaran ketika lahan yang sudah bagus ini kita lihat gitu ya, mangrove bagus gitu, kemudian justru dilakukan perambahan kembali, dan ketika masyarakat sudah melakukan rehabilitasi, masyarakat justru harus berhadapan dengan masyarakat. Nah, konflik horizontal inilah yang harus diselesaikan oleh negara. Negara harus hadir di sini untuk melakukan penegakan hukum begitu. Karena apa? Karena jika dibiarkan ini kasus ini terjadi, kemudian ini akan direplikasi di beberapa wilayah. Ini akan diduplikasi gitu. Ketika negara tidak hadir untuk melakukan rehabilitasi alih fungsi gitu ya, ketika masyarakat bersuadaya untuk melakukan rehabilitasi, menjadi presiden buruk lah buat negara. Ketika negara tidak hadir bersama masyarakat untuk mendampingi dan kemudian menangkap pelaku-pelaku itu. Gitu. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah pemerintah berani melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha atau individu yang melakukan kerusakan atau pengalihfungsian kawasan pesisir mangrove ini secara ilegal? Jawabannya harus berani. Jika tidak, akan terjadi konflik yang lebih besar antara masyarakat dengan pihak perusak tersebut atau masyarakat dengan masyarakat sekitar yang menjadi pesuruh atau yang menjadi kaki tangan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan tersebut. Sebaiknya dilakukan moratorium, tidak boleh ada izin lagi di pantai timur Sumatera Utara ini. Itu penting dilakukan untuk menjaga agar kembali pulihnya kawasan pesisir. Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kerusakan mangrove tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Siapapun yang ada di baliknya, baik itu orang-orang penting, orang-orang kuat, oknum-oknum aparat keamanan yang selama ini membackup perusahaan-perusahaan tersebut atau memang menjadi pelaku, tetap harus dimintai pertanggungjawaban untuk merehabilitasi dan memperbaiki seluruh kawasan mangrove yang telah dirusaknya. Jadi bukan negara saja yang harus mengeluarkan uang, tapi para pelaku-pelaku ilegal perusak itu harus dimintai pertanggungjawaban untuk merehabilitasi. Jadi harapan saya dan mungkin masyarakat semua bahwa hutan mangrove itu harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena memang hutan mangrove itu banyak fungsi dan manfaatnya. Apalagi kita sebagai masyarakat pesisir itu sangat butuh dengan hutan mangrove. Mungkin nggak hanya kita, nanti anak cucu kita juga butuh itu. Kalau semua habis, ya mungkin kita aja yang hidup, anak kita. Akankah tren kerusakan ini akan terus terjadi? Akankah para perusak bebas dan dengan aman melakukan kerusakan? Dan apakah kita tinggal diam? Atau kita ambil aksi untuk perbaikan dan pelestarian hutan mangrove? Untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Tanpa mangrove, kita bisa apa?